Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar. Claire anjing. Ulang dong. Oh, dikat. Ya Allah, ribetnya bangsat. Eh, Ya, yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 1, 2, 3. Dan saya akan mempresentasikan dari modul 1. Ini anggota kelompok kami. Nah, narasumber yang pertama yaitu ada Ibu Santi sebagai General Manager dengan jabatan atasan direktur yang mempunyai jam kerja dari 7:30 hingga 4:30 sore. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Fikri sebagai Kepala HRD dan jabatan atasannya ada di direktur, jam kerjanya sama karena mereka dalam satu perusahaan yang sama. Judul modul 1 yaitu deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Narasumber yang pertama yaitu jabatannya Customer Manager, Departemen Tax, jabatan atasannya itu Senior Manager, jam kerjanya jam 7 hingga jam 3. Nah, untuk pertanyaan pertama dari modul 1 yaitu apa tujuan keseluruhan dari pekerjaan ini? Beliau menjawab menjadikan satu visi untuk untuk seluruh divisi di perusahaan agar tercapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian sebutkan bawahan dari posisi tersebut yaitu ada 10. Yang pertama HRD, BPIC, Marketing, Purchasing, Produksi, Teknik, Gudang Material, Gudang Finish Good, QNC, dan yang terakhir Accounting. Kemudian apa saja aktivitas yang merupakan bagian dari tugas pengawasan pemegang jabatan? Beliau menjawab mengawasi seluruh bisnis proses hingga pada evaluasi dan validasi data dan menentukan planning lanjutan secara berkala. Kemudian jelaskan jenis dan tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatan ada 3, yaitu monitoring secara harian, mingguan, dan bulanan. Nah, untuk tugas kerja juga terbagi menjadi 3, yaitu tugas harian, periodik, dan tugas yang dilakukan pada interval yang tidak teratur. Untuk tugas hariannya, beliau menjawab ada 4. Yang pertama, mengecek progres pemenuhan produksi, seperti cek ketersediaan bahan baku, karyawan, mesin, dan lain-lain. Kemudian cek permintaan pembelian barang, cek performa penjualan dan stok, dan yang keempat, cek progres marketing support. Untuk tugas periodiknya yang dilakukan secara mingguan, bulanan, triwulan, atau pada interval reguler lainnya, beliau menjawab ada evaluasi pencapaian progres produksi dan penjualan. Dan untuk tugas interval yang tidak teratur, ada 4 poin. Yang pertama, evaluasi ketercapaian penjualan dan planning lanjutan. Kemudian estimasi planning jumlah dan tipe yang akan diproduksi, cek efisiensi dan kesesuaian pemakaian bahan baku, dan cek cash flow perusahaan. Kemudian, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang dianggapnya tidak perlu? Jika iya, jelaskan. Beliau menjawab, iya. Kadangkala, selama dalam konteks keperluan perusahaan, Ibu Santi itu menjalankan tugas di luar pekerjaannya, bahkan hingga tugas yang tidak perlu, sesuai dari perintah atasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang saat ini tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Jika ya, jelaskan. Beliau menjawab iya, melakukan audit cabang berkala untuk mengecek kesesuaian nota tagihan, evaluasi pencapaian cabang, dan sampling ke toko-toko rekan perusahaan. Selain itu, juga memanage 2 toko perusahaan yang berlokasi di Jombang. Untuk pendidikan yang dibutuhkan yaitu ijazah sekolah menengah atas atau sederajat dan pengalaman, beliau menginginkan 1 hingga 5 tahun minimal untuk pengalaman pekerjaan. Nah, untuk lokasi pekerjaannya kondisional ya, bisa di dalam atau di luar ruangan tergantung pekerjaan yang tanggung jawab yang sedang dijalani. Nah, untuk kondisi lingkungan yang mengganggu jalannya pekerjaan itu ada beberapa hal seperti kotoran, debu, panas, kebisingan, bau, basah atau kelembapan, dan getaran. Nah, untuk kesehatan dan keselamatan yang mungkin saja mengancam beliau dalam pekerjaan ini ada seperti biomekanis, listrik, atau kebakaran yang mungkin ada terjadi kecelakaan saat pekerjaan. Untuk mesin pekakas, peralatan dan alat bantu kerja yang digunakan, beliau menjawab sebagai general manager,
Yang pasti secara rutin menggunakan komputer dan laptop ya untuk mengelola data, membuat laporan, terus melakukan pemantauan stok, bahan baku, kemudian untuk berkomunikasi internal ataupun eksternal. Kemudian yang menjawab juga membutuhkan mesin absensi ya untuk mempermudah memonitor kehadiran dan kedisiplinan karyawan. Kemudian juga formulir laporan produksi untuk mencatat produksi harian, kemudian untuk kontrol kualitas juga dan permasalahan di lapangan. Kemudian yang pasti juga ATK ya untuk membuat catatan manual, instruksi kerja, jadwal produksi, dan kebutuhan administrasi lainnya. Dan ada CCTV sebagai alat monitoring untuk memantau area produksi dan lingkungan kerja, guna memastikan semua berjalan lancar dan sesuai prosedur. Kemudian, apakah standar kerja yang konkret telah ditetapkan? Jika iya, apa saja? Pastinya, beliau menjawab, pastinya iya. PT Karya Jati Global sudah menetapkan standar kerja yang jelas untuk staf produksi. Nah, antara lain seperti kayak perencanaan strategis, itu menyusun, menetapkan, mengimplementasikan rencana bisnis jangka pendek dan panjang. Kemudian manajemen operasional, mengawasi keseluruh kegiatan operasional agar berjalan efisien, efektif, dan sesuai target. Untuk pengawasan tim, memimpin para kepala divisi atau departemen dan memastikan kolaborasi antara tim dan dengan baik. Manajemen keuangan, mengelola anggaran, pengeluaran, dan lain-lain. Kemudian pengambilan keputusan itu berhubungan sama pihak-pihak eksternal ya kayak lawyer, buyer, supplier, auditor dan lain-lain. Apakah ada atribut pribadi atau kemampuan khusus, karakteristik fisik, ciri-ciri kepribadian dan lain-lain yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut? Kemampuan khusus yang pasti kemampuan manajerial yang mampu mengelola tim, membagi tugas dan memastikan target produksi tercapai. Kemudian kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan operasional. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan tim dan berbagai pihak. Kemudian untuk ciri-ciri kepribadian yang pasti dibutuhkan seseorang yang tegas, disiplin untuk menegakkan peraturan dan menjaga kedisiplinan karyawan. Teliti dan bertanggung jawab, teliti dalam mengontrol kualitas dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang sedang diemban. Jujur dan amanah, melaksanakan tugas dengan baik dan dengan berintegritas tinggi. Kemudian problem solver, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Karakter fisik yang pasti memiliki kondisi fisik yang baik, sehat, agar semua pekerjaan di area produksi bisa berjalan dengan lancar, tahan dengan tekanan yang sedang terjadi, kemudian mampu menghadapi target produksi yang tinggi atau kendala operasional yang datang secara mendadak. eh, apakah ada masalah luar biasa yang mungkin akan dihadapi oleh pemegang jabatan dalam melakukan pekerjaan dalam kondisi normal jika ia jelaskan? Tidak ada. Eh, berapa besar tingkat kesalahan dalam pekerjaan ini? Siapa atau apa yang terdampak oleh kesalahan yang dibuat oleh pemegang jabatan berhubung kait dengan pengadaan bahan penjualan saat evaluasi kurang tepat sasaran, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jelaskan keberhasilan penyelesaian dan atau hasil akhir pekerjaan. Cash flow perusahaan baik dan sesuai dengan target. Yang pasti semuanya berjalan dengan baik. Kemudian jabatan apa yang ingin dipromosikan oleh pemegang jabatan yang sukses yaitu adalah manajer divisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk narasumber kedua, jabatan HRD, Departemen Human Resource, lalu jabatan atasan senior manager, jam kerja hingga jam 7 hingga jam 5. Apa tujuan dari seluruh pekerjaan ini? Yaitu adalah menjembatani apa yang diinginkan atasan terhadap bawahan dan sebaliknya agar membuat kondisi lingkungan kerja kondusif. Sebutkan bawahan dari posisi tersebut, yaitu adalah ada staf. Apa saja aktivitas yang merupakan bagian dari tugas pengawasan pemegang jabatan, meliputi pelatihan, penilaian kinerja, memeriksa pekerjaan, pembinaan, dan konseling. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis dan tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring hasil kerja harian, laporan aktivitas HRD, evaluasi berkala terhadap kinerja dan pencapaian target HRD,
laporan dari staf mengenai kinerja. Tingkat pengawasan itu sedang. Jadi HRD diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari sesuai prosedur prosedur tetapi tetap harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Untuk keputusan strategis itu ada perekrutan karyawan, pemberian sanksi, PHK dan penetapan gaji. Tugas kerjanya adalah tugas harian itu mengelola administrasi karyawan, melayani kebutuhan karyawan, melakukan pengawasan kedisiplinan. Lalu tugas periodik, melakukan penilaian kinerja karyawan setiap bulan atau sesuai jadwal menyusun laporan data kepegawaian, melaksanakan kegiatan pelatihan, menyelesaikan permasalahan karyawan. Lalu yang ketiga, tugas yang dilakukan pada interval yang tidak teratur. Melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan, melaksanakan pembinaan atau konseling, menyelesaikan permasalahan hubungan internal, lalu menyusun program pelatihan khusus sesuai dengan permintaan dari bagian operasional. Yang terakhir membuat laporan absensi, laporan BPJS, dan laporan penggajian. Lalu, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang tidak diperlukan? Tidak, sejauh ini belum pernah menjalankan tugas yang tidak perlu. Apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang saat ini tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Tidak. Pendidikan minimal dari pekerjaan ini adalah gelar sarjana atau setara. Pengalaman 1 hingga 5 tahun, lokasi tergantung dari tugas yang diberikan, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kondisi lingkungan, kotoran, debu, panas, kebisingan, bau, basah atau kelembapan, dan getaran. Kesehatan dan keselamatan, bahaya mekanis, listrik, dan kebakaran. Lalu, mesin perkakas atau alat bantu kerja. Ada komputer, mesin absensi, mesin fotokopi, telepon kantor, alat tulis kantor, dan software atau aplikasi pengelolaan SDM. Apakah standar kerja yang konkret telah ditetapkan? Jika ya, apa saja standar tersebut? Yaitu ada 3, jam kerja, aturan dan etika bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah ada atribut pribadi? Atribut pribadi disesuaikan dengan bidang yang dikerjakan. Contoh, bagian bor kalau bisa tidak menggunakan kacamata. Apakah ada masalah luar biasa yang mungkin akan dihadapi oleh pemegang jabatan dalam melakukan pekerjaan dalam kondisi normal? Tidak. Berapa besar tingkat kesalahan dalam pekerjaan ini? Dampak kesalahan HRD ada 3, yaitu jika kesalahan administrasi data karyawan, dampaknya ada kesalahan data pribadi dan menimbulkan ketidakpuasan pada karyawan. Lalu kesalahan dalam perhitungan gaji dan hak karyawan, dampaknya karyawan bisa merasa dirugikan. Lalu kesalahan dalam rekrutmen. Dampak Lalu ada kesalahan dalam rekrutmen, dampaknya salah merekrut karyawan yang tidak sesuai standar perusahaan dapat mempengaruhi produktivitas, kualitas kerja dan merugikan perusahaan. Lalu keterlambatan dalam mengenai masalah karyawan, dampaknya konflik internal bisa berkembang menjadi lebih besar dan mempengaruhi suasana kerja. Lalu yang terakhir, pihak yang terdampak akibat kesalahan HRD. Itu ada karyawan secara individu, bagian keuangan atau payroll perusahaan, manajemen perusahaan, lingkungan kerja secara keseluruhan, dan yang terakhir, reputasi perusahaan. Jabatan apa yang ingin digapai? Ada HRD Manager, Human Capital Development Manager, dan General Manager HR and GA. Lalu, jelaskan keberhasilan penyelesaian dan atau hasil akhir pekerjaan. Keberhasilan penyelesaian pekerjaan HRD dapat diukur dari beberapa hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan target perusahaan. Di antaranya tingkat komplain sedikit, pekerjaan yang sesuai target, komunikasi yang terbuka antar divisi, tercapainya target penjualan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manjari.